Kita sepakat bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan istimewa tanpa kecuali. Mengapa? Karena manusia dalam penciptaannya dibekali dengan akal dan pikiran untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Pikiran manusia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pikiran alam sadar dan pikiran alam bawah sadar. Pikiran alam sadar berfungsi sebagai tempat pemrosesan analisa, logika, dan perbandingan. Sedangkan pikiran alam bawah sadar sebagai pembentukan intuisi, seni, juga memori. Lalu, apa itu kekuatan pikiran? Kekuatan pikiran adalah kemampuan mengendalikan pikiran dan keyakinan seseorang. Pikiran memiliki kapasitas untuk menghasilkan pemikiran dan gagasan. Pada gilirannya membentuk persepsi kita tentang realitas. Selain itu, kekuatan pikiran juga mencakup peran emosi dalam membentuk pengalaman kita. Emosi terkait erat dengan pikiran kita dan dapat sangat mempengaruhi perilaku dan proses pengambilan keputusan. Namun dalam prakteknya mengembangkan kekuatan pikiran tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kita akan selalu mengalami hambatan dalam mengembangkan dan menguasai kekuatan pikiran kita. Oleh karena itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu hambatan-hambatan apa saja yang akan menghambat kita dalam berlatih dan mengembangkan kekuatan pikiran kita. Hambatan yang pertama adalah terlalu banyak berpikir dan mengeluh. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, kita akan selalu memikirkan sesuatu, dan bila sesuatu itu terjadi dan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau harapkan, maka kita akan mengeluh. Mengapa ini bisa terjadi? Di mana letak kesalahannya? Sehingga pikiran-pikiran negatif akan timbul dalam pikiran kita dan membuat kita selalu berpikir dari sisi negatif. Cobalah untuk mengubah mindset dengan berpikir dari sudut pandang yang positif. Dan cobalah kurangi pemikiran negatif terhadap diri sendiri. Memang dalam bertindak kita harus memikirkan berbagai hal. Ingatlah bahwa kamu masih bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan di masa lalu sambil belajar dan terus berlatih. Hambatan yang kedua adalah tidak jujur terhadap diri sendiri. Terkadang kita tidak jujur kepada diri kita sendiri dalam beberapa hal. Ini dapat membuat kita selalu berpikir untuk menutupi ketidakjujuran yang kita buat. Sehingga pikiran kita selalu diliputi oleh energi negatif, yang dapat membuat kita selalu cemas, gelisah, dan tidak dapat menerima kekurangan diri sendiri. Cobalah untuk membangun diri dengan melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Ini akan membuat kita lebih memahami diri kita sendiri tentang kelebihan dan kekurangan kita. Hambatan ketiga adalah bergaul dengan orang yang toksik. Dalam pergaulan sehari-hari, terkadang kita akan menemui orang-orang toksik di sekitar kita. Hal ini akan merugikan kita dalam mengembangkan kekuatan pikiran, karena orang-orang toksik akan selalu menyebarkan energi negatif di sekitar mereka. Tidak masalah meninggalkan orang yang kamu anggap memberikan efek buruk pada dirimu. Perbanyaklah bergaul dengan orang yang memang memiliki sifat positif yang bisa memberikan dampak positif bagi dirimu. Misalnya memberikan semangat dan motivasi padamu dalam mengembangkan pikiran dan pergaulan yang positif. Hambatan keempat adalah keraguan-raguanmu dalam bertindak. Jika selama ini kamu terus merasa ragu saat ingin melakukan sesuatu, kini ubah hal itu dan beranikan diri untuk mencobanya. Memupuk kepercayaan diri memang tidak mudah, tapi jika kita tidak berani untuk mencoba, maka kita akan selalu berada di tempat yang sama. Dibutuhkan keberanian untuk bertindak serta lebih percaya pada kemampuan dirimu sendiri. Setelah kita mengetahui hambatan-hambatan yang dapat menghambat kita dalam mengembangkan kekuatan pikiran, maka kita akan bahas cara jitu untuk melatih dan mengembangkan kekuatan pikiran kita. Pertama, membiasakan diri untuk selalu mengatakan sesuatu yang positif. Pembiasaan ini adalah sebagai bentuk motivasi
untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah direncanakan. Dengan mengatakan hal positif seperti "aku bisa", maka itu akan menjadi perintah langsung dari pikiran alam sadar untuk pikiran alam bawah sadar. Sehingga pada akhirnya alam bawah sadar kita akan mempercayainya dan kita akan bersikap positif. Yang kedua, membuat gambaran tentang tujuan baik yang ingin dicapai. Fokuskan pikiran kita dengan melakukan imajinasi atas harapan pencapaian tujuan yang sudah kita tetapkan. Imajinasi akan mengantarkan pada gambaran real suatu rencana. Dengan melatih imajinasi kita, maka tubuh akan merespon keinginan tersebut, sehingga menghasilkan kekuatan positif untuk mewujudkannya. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Pikiran positif sangatlah penting untuk meningkatkan keyakinan diri bahwa kita akan mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan berpikir bahwa kita mampu, maka kita akan merasa mampu pula dan memulai langkah nyata untuk mewujudkannya. Pikiran positif inilah yang tanpa kita sadari mampu menggerakkan diri dalam hal-hal positif dalam hidup kita. Keempat, menyeimbangkan emosi dan logika. Seringkali emosi dalam hati lebih menguasai diri dibanding logika, terutama saat hal negatif dirasakan. Efeknya akan timbul ketidakseimbangan yang berakibat pada cara berpikir dan bersikap. Hal ini pada akhirnya malah akan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, kita perlu melatih keseimbangan diri atas emosi dan logika kita. Biasakan untuk tidak hanya bergantung pada salah satunya. Tenangkan diri dan kolaborasikan keduanya. Kelima, berdamai dengan kegagalan yang pernah dialami. Meski setiap rencana kehidupan sudah kita atur sedemikian rupa, tapi tidak jarang kegagalan akan datang. Namun, kegagalan yang kita alami ini sebenarnya justru akan menjadi pembelajaran yang baik. Maka berdamailah dengan setiap kegagalan yang dialami. Dengan begitu, kita akan mampu memandang segala sesuatu secara lebih terbuka dan positif. Penting untuk diingat bahwa menguasai kekuatan pikiran memerlukan latihan dan kesabaran untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan menggantikan pola pikir dengan lebih positif dan mendukung, kita dapat mengubah perilaku dan hasil hidup kita secara keseluruhan. Teruslah terlibat dalam proses pembelajaran dan pertumbuhan pribadi yang merupakan kunci untuk menguasai kekuatan pikiran secara efektif. Praktek konsistensi dalam penggunaan teknik-teknik ini sangatlah penting. Menyisihkan waktu secara teratur untuk bermeditasi, menggunakan afirmasi positif, atau melakukan visualisasi membantu memperkuat pengaruh kita pada pikiran kita. Dengan konsistensi dan kesabaran, kita dapat melihat perubahan positif dari cara berpikir dan bertindak kita seiring waktu. Jadi, mari kita mulai membuka diri atas kekuatan pikiran demi mewujudkan tujuan hidup yang lebih baik dan lebih bermakna untuk diri kita sendiri. Salam.